Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mencari referensi. Karena referensi merupakan sumber utama untuk penulisan karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertasi, maupun proyek penelitian. Salah satu media yang dapat kita gunakan untuk mencari referensi tersebut adalah Google Scholar, atau biasa juga disebut Google Cendekia, di mana Google Scholar ini memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan penelusuran referensi-referensi yang kita butuhkan, sehingga pekerjaan kita dalam proses pembuatan karya ilmiah bisa cepat terselesaikan. Jadi tidak ada alasan bagi kita kekurangan sumber referensi, karena semua referensi yang kita butuhkan ada di Google Scholar. Layanan yang diberikan oleh Google Scholar ini sangat berguna bagi pelajar, mahasiswa, peneliti yang sering mengerjakan karya-karya ilmiah. Yuk kita simak bagaimana cara menggunakan Google Scholar. Caranya adalah, yang pertama, Anda buka browser, baik itu Google Chrome, Mozilla, atau Internet Explorer, sesuai dengan apa yang ada di laptop masing-masing. Nah, kemudian ketikkan di beranda Google ini, di kotak pencarian, Google Scholar. Nah, akan muncullah Google Scholar. Kita klik Google Scholar. Nah, akan muncul beranda Google Scholar seperti pada tampilan layar ini. Nah, kemudian ketika sudah berada pada posisi tampilan layar seperti ini, maka kita ketikkan di kotak pencarian kata kunci yang ingin kita cari. Misalkan kita ingin mencari referensi yang berbahasa Indonesia. Saya contohkan di sini adalah bagaimana kita bisa mencari referensi tentang topik yang kita inginkan. Misalkan saya ingin mencari topik kepuasan kerja. Tinggal diketik saja kepuasan kerja, enter. Oke. Atau juga kita ketik kepuasan kerja, tekan saja menu search ini, icon seperti kaca pembesar ini, tekan. Oke. Nah, akan terlihat semua di sini judul yang berhubungan dengan kepuasan kerja. Lihat nih, ada, ini masih halaman 1 ya, halaman 1 ada 10 halaman, next, mungkin masih banyak halaman berikutnya. Nah, kita melihatnya, ditemukan 532.000 artikel yang berhubungan dengan kepuasan kerja. Jadi ada 532.000 hasil, ya kan, tentang kepuasan kerja. Ini kita bisa cari. Nah, anytime ini adalah tahun publikasi. Oke, tahun publikasi. Jadi kita bisa klik aja, kita bisa mau cari tahun berapa. Misalkan kita mau cari tahun 2017 ke 2020, search. Maka akan muncullah semuanya artikel kepuasan kerja yang terbit di tahun 2017 sampai 2020. Oke. Kemudian ini kita lihat. Nah, di sini kita melihat yang pertama ini adalah pengaruh lingkungan kerja, kepuasan kerja tadi, karena kita mencari kata kunci kepuasan kerja. Oke, muncul. Lah, cara membacanya adalah, cara melihatnya adalah seperti ini. Judul ini penulisnya adalah Hernabawi, terbit di Jurnal Managio, Jurnal Ilmiah Magister Manajemen tahun 2020 di Jurnal UMSU, dan sudah disitasi oleh 12 penulis. Nah, ini kita lihat nih citasinya, ada 12 penulis. Nah, bagaimana caranya kita mau mendownload artikel ini? Yang pertama, cara pertama adalah Anda boleh langsung klik nih yang ada bacaannya PDF. Langsung diklik kanan, open link new tab.
Oke, dia akan langsung muncul seperti ini. Klik kanan, open new tab. Oke, nih. Oke, ini dia. Klik kanan, open new tab. Cara yang kedua adalah kita klik di sini, di judul ini. Oke, boleh juga. Nah, dia akan langsung muncul ke link jurnal. Oke, atau juga diklik kanan supaya dia membuka tab baru. Nah, langsung muncul nih jurnal Medigio. Nah, klik di sini PDF, kita telusurin. Oh, ada PDF-nya, kita klik PDF. Oke, kita download sesuai dengan jurnal masing-masing. Oke, itu cara pertama. Nah, kemudian kita ingin cari, ditambah lagi variabelnya, ya koma saja, kinerja misalkan, kinerja tahun 2019. Oke. Nah, akan muncul semuanya seperti itu. Tetap ya, nah, ini seperti ini Petra. Oke, tinggal klik kanan saja. Oke, dia loading sebentar. Oke, mungkin jaringan dari Unisba Petranya. Oke. Nah, ini seperti ini. Agora, ya. Oke, potensi utama. Ini. Nah, jadi mana artikel yang mau kita ambil, ya itu sesuai tergantung kebutuhan kita, karena kita yang tahu apakah artikel ini berkualitas atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana caranya kalau artikel yang mau kita cari berbahasa Inggris? Ya sama saja, kita cari berbahasa Inggris. Kita tinggal rubah kata kuncinya, job satisfaction. Oke. Ingat ini ya, ini kita telusuri 2020. No, ini ada nih job satisfaction terbit di jurnal Umri ini. Kita klik kanan saja. Oke, oh ini. Nah, ini buku, gitu ya. Ini buku. Nah, ini e-book kan, buku. Nah, jadi Google Scholar ini bukan hanya mencari artikel di jurnal, tapi juga bisa mencari buku. Nah, seperti itu. Jadi semuanya diindeks ya. Itu semua diindeks oleh Google Scholar, baik itu buku maupun artikel ilmiah diterbitkan di jurnal, baik itu juga repositori. Nah, lihat di sini. Nah, ini kalau ini repositori, berarti perpustakaan digital, ya kan? Nah, jadi kita lihat saja. Nah, ini terbit di Taylor and Francis. Kita cek nih Taylor and Francis. Nah, ketika kita menginginkan artikel ini, maka ini biasanya tidak bisa kita buka karena ini berbayar. Tidak bisa kita cari, ini tidak bisa dibuka. Oke, nanti ada caranya bagaimana kita mengambil ataupun mendownload artikel-artikel dari penerbit-penerbit ternama di dalam dunia internasional. Oke, kita masih pelajari dulu Google Scholar. Oke, nah seperti itu. Nah, oke, ini kita nolkan. Oke, kita ingin cari 2019 saja. Oke, misalkan kita ingin mencari referensi yang tahun 2019, tahun 2020 atau tahun 2018. Kita tinggal masukkan kata kunci saja, misalkan job satisfaction 2020 misalkan. Nah, ini akan muncul nih semua ini 2020. Oke, kita ingin download ini misalkan the effect of work family conflict. Ini misalkan ini sesuai dengan referensi yang kita butuhkan. Kita tinggal klik kanan saja. Oke, tinggal kita klik. Nah, ini kan muncul. Nah, tinggal kita download saja sesuai dengan keinginan kita. Oke, seperti itu. Nah, jadi seperti itulah cara bagaimana kita menemukan referensi yang kita butuhkan 2019. Oke, ini semua ada 2019. Nah, kita coba buka ini. Oke, exploring.
Oke, ini. Nah, artikel ini berbayar ya, 34,95 euro artikel ini harganya, harga satu artikel. Jadi artikel ini memang tidak bisa kita download. Jadi ada caranya bagaimana nanti kita bisa mencari referensi-referensi yang berbayar ini dari publisher ternama ini bisa kita download. Kan itu seperti misalkan yang open access, nah itu bisa kita download seperti itu. Mungkin nanti ada tahap berikutnya dalam mencari referensi yang lain. Saat ini kita fokus kepada Google Scholar. Oke, nah ini kita lihat nih artikel-artikel yang ini, misalkan ini ada citasi 164 citasi, berarti disitasi oleh 164 penulis. Kita lihat siapa pensitasinya. Anak ini di Google Scholar juga kita bisa melakukan penelusuran siapa yang mensitasi atau mengutip artikel tersebut. Nah, ini ya. Kita bisa lihat. Oke, baik. Oke. Nah, ini kita klik saja. Nah, kalau tanda kutip ini berarti ini adalah model sitasi. Oke, model sitasi ya, model sitasi yang ada di dalam manajemen referensi internasional. Ada MLA, APA, Chicago, Harvard, Vancouver, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah model-model sitasi. Nah, kalau kita melakukan sitasi model APA, berarti seperti inilah tulisan atau bentuknya. Nah, itu tadi cara bagaimana kita mencari referensi melalui Google Scholar. Jadi tidak ada alasan buat kita kekurangan referensi karena semuanya ada di dalam Google Scholar. Tergantung kita sendiri bagaimana kita bisa melakukan sortir. Apakah artikel tersebut sesuai dengan referensi yang kita butuhkan. Jadi kita sendiri yang melakukan sortir terhadap artikel-artikel yang kita pilih di dalam Google Scholar ini. Karena Google Scholar bercampur ya. Ada jurnal, ada repository, ada buku, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu kira-kira bagaimana kita mencari referensi di Google Scholar. Oke, demikian video kali ini tentang penggunaan Google Scholar. Kita akan ketemu pada video selanjutnya, yaitu bagaimana mencari literatur menggunakan Directory Open Access Journal atau DOAJ. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jika Anda suka dengan video ini, silakan share, like, and subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.